warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Yuniadi. Saya sebagai Direktur Perusahaan yang juga merupakan CEO dan founder dari Sweet Rice Bakery. Posisi ini adalah penentu arah dan pengambil keputusan tertinggi di perusahaan kita. Ini adalah peran-peran utama sebagai Direktur Perusahaan. Yang pertama, saya menetapkan strategi dan visi. Saya bertanggung jawab penuh untuk menetapkan kemana arah Sweet Rice Bakery akan berjalan dan bagaimana cara kita sampai ke sana atau strateginya. Selanjutnya, tugas saya mengawasi kinerja total, mengawasi kinerja seluruh departemen mulai dari produksi, pemasaran, keuangan hingga sumber daya manusia. Tujuannya adalah memastikan semua operasional berjalan selaras untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang selanjutnya, keputusan anggaran dan investasi. Saya adalah orang terakhir yang memberikan persetujuan untuk semua anggaran dan investasi signifikan perusahaan. Ini memastikan sumber daya kita dialokasikan secara efektif, dan saya juga menganalisis peluang di pasar, menetapkan tujuan jangka pendek, dan menyusun rencana bisnis yang menyeluruh agar perusahaan terus tumbuh dan maju. Singkatnya, saya adalah kapten kapal yang bertanggung jawab penuh atas kemajuan, strategi, dan keseluruhan kesuksesan Sweet Rice Bakery. Saya sendiri, Dava Zendi, dengan NTM S1D023083 sebagai manajer operasional. Manajer operasional memiliki tanggung jawab sentral yang mengawasi seluruh proses yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang siap distribusikan. Secara spesifik, terkait manajer produksi, yaitu mengawasi dua manajer operasional tersendiri dengan fokus yang berbeda. Fokus pertama adalah tahap awal produksi, meliputi pengawasan kualitas adonan, yaitu mixing, kesiapan mesin, dan memastikan ketersediaan bahan baku harian. Fokus kedua adalah pada tahap akhir, yaitu pengawasan pengamanan oven dan menyelesaikan finishing untuk menjamin produk matang sempurna memenuhi kualitas target harian. Selain itu, manajer operasional juga membawahi manajer pengawasan yang tugasnya sangat vital, yaitu menjamin standar kebersihan dan keamanan pangan, serta mendukung quality control atau QC, memastikan efisiensi waktu pengemasan agar produk siap didistribusikan. Peran ini memastikan kualitas dan efisiensi di setiap langkah produksi. Pada perusahaan ini, saya menjabat sebagai manajer sumber daya manusia. Peran manajer sumber daya manusia dalam operasional Sweet Rice Bakery. Manajer sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting. Manajer sumber daya manusia bertugas untuk merekrut, melatih, serta mengevaluasi kinerja seluruh tim, baik di level operasional maupun manajerial, mulai dari staf produksi hingga direktur. Selain itu, manajer sumber daya manusia juga memastikan bahwa semua posisi seperti manajer produksi, bagian pengemasan, pembelian, hingga gudang benar-benar memahami dan menjalankan SOP yang higienis. Hal ini sangat penting terutama pada tahap-tahap krusial seperti pencampuran, pemanggangan, dan pengemasan produk. Tidak hanya itu, peran manajer sumber daya manusia juga mencakup pengelolaan kompensasi, tunjangan, serta gaji bulanan seluruh karyawan, termasuk gaji para manajer. Dengan demikian, fungsi manajer sumber daya manusia berkontribusi besar dalam menjaga kualitas tenaga kerja dan kelancaran operasional perusahaan Sweet Rice Bakery. Oke, saya akan melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Ferdinand Setiawan, NPM E1D023002. Di sini saya sebagai manajer pengembangan bisnis, yang mana tugas dari manajer pengembangan bisnis itu sendiri berfokus pada perluasan jangkauan dan profitabilitas produk kami, yaitu Sweet Rice Bakery. Tugasnya meliputi analisis pasar, yaitu analisis kompetitor dan tren konsumen, untuk mengidentifikasi peluang untuk produk roti manis dan tawar premium, dan juga merancang serta melaksanakan strategi pemasaran, misalnya promosi, branding, atau channel distribusi baru. Tujuannya adalah untuk meningkatkan volume penjualan sebanyak 30.000 unit produksi dan memastikan pencapaian markup keuntungan, misalnya 25% dari HPP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baiklah,
sini saya sebagai manajer keuangan dan pemasaran. Manajer keuangan dan pemasaran ialah sebagai pengelola fiskal utama perusahaan secara rinci. Ia yang menyusun dan mengawasi anggaran biaya produksi, biaya kerja langsung, dan overhead. Tugasnya termasuk mengelola arus kas, pemasukan dari penjualan dan pengeluaran untuk pembeli bahan baku. Ia berperan penting dalam menghitung harga pokok produksi HPP per unit, membandingkan metode full costing dan variable full costing untuk mendapatkan harga jual aman dan stabil, dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat untuk evaluasi probabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai manajer analisis usaha. Manajer analisis usaha bertugas mengukur kinerja dan efisiensi Sweet Rice Bakery secara keseluruhan. Ia mengumpulkan data biaya variabel, bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan biaya tetap. Gaji manajer untuk penyusutan peralatan untuk perhitungan HPPP yang akurat. Secara khusus, ia menganalisis perbedaan hasil HPPP dan harga jual antara metode full costing dan variable full costing, dan menggunakan kesimpulan tersebut ia memberikan rekomendasi perbaikan, misalnya peningkatan efisiensi bahan baku atau penyesuaian harga jual. Harga jual saat volume produksi berfluktuasi. Selanjutnya, biaya produksi full costing terdiri dari bahan baku, tepung premium, gula dan perisah, telur dan mentega. Dengan jumlah tepung premium sebanyak 9.000 kg, gula dan perisah 1.500 kg, telur dan mentega 3.000 kg. Dengan harga satuan, tepung premium seharga 50.000, gula dan perisah 60.000, telur dan mentega 60.000. Dengan total tepung premium sebanyak 450 juta, gula dan perisah 90 juta, telur dan mentega 180 juta. Jika ditotalkan semuanya, biaya produksinya sebesar 720 juta. Selanjutnya, mengenai biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar karyawan yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Pada Sweet Rice Bakery, biaya ini mencakup gaji 6 orang tenaga kerja produksi yang terlibat dalam seluruh tahapan pembuatan roti, mulai dari pengelolaan adonan, pemanggangan, hingga proses finishing produk. Total biaya tenaga kerja langsung untuk periode ini adalah 300 juta. Biaya ini penting dihitung karena menjadi salah satu komponen utama dalam menentukan harga pokok produksi dan nantinya akan mempengaruhi perhitungan harga jual produk. Selanjutnya di sini saya akan membahas variabel biaya perhitungan harga pokok dengan metode full costing. Komponen HPPP, biaya bahan baku itu 722 juta, biaya tenaga kerja langsung itu 300 juta, biaya overhead public variable itu 200, biaya overhead variable tetap itu 140, biaya HPPP atau full costing 1.360 juta. HPPP per unit full costing totalnya itu ada di 30 unit dengan harga Rp45.333. Jadi HPPP full costing dengan jumlah 45.333 per bungkus roti. Kita masuk ke perhitungan harga pokok produksi atau HPP dengan metode variable costing. Sekarang kita beralih ke slide yang sangat penting dari sisi keuangan, yaitu perhitungan harga pokok produksi atau HPP, dan di sini kita menggunakan metode variable costing. Nah, apa sih variable costing? Nah, metode ini hanya menghitung biaya-biaya yang berubah seiring dengan jumlah produksi. Biaya tetap seperti sewa gedung tidak dimasukkan dalam perhitungan HPP per unit di sini. Mari kita lihat komponennya di tabel atas. Biaya bahan baku 720 juta. Nah, biaya tenaga kerja langsung 300 juta, BOP variabel atau biaya overhead pabrik variabel 200 juta. Nah, jika semua biaya variabel ini dijumlahkan, kita mendapatkan total HPP variabel sebesar 1.220 juta. Menghitung HPP per unit, sekarang kita lihat tabel bawah untuk mengetahui harga pokok per satu produk. Total HPP variabel kita adalah
1.220.000.000. Jumlah unit produksi kita pada periode ini adalah 30.000 unit. HPP per unit dihitung dengan membagi total HPP variabel dengan jumlah unit produksi. Dapat disimpulkan dengan menggunakan metode variable costing, harga pokok produksi atau HPP untuk setiap satu unit produk kita adalah 40.666. Nah, angka 4.666 ini adalah biaya minimum yang kita keluarkan untuk membuat satu produk yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. Biaya ini sangat penting sebagai dasar kita dalam menentukan harga jual produk agar kita bisa mendapatkan margin keuntungan yang optimal. Baiklah, langsung saja. Mari kita bahas metode pertama, yaitu full costing. Metode ini memasukkan semua biaya produksi ke dalam harga jual. Dalam contoh hal ini, HPP harga pokok produksi sebesar yaitu 1,36 miliar, kita tambahkan ke markup 25% dari HPP yaitu 340 juta. Dari total harga jual menjadi 1,7 miliar dengan produksi 300 unit dengan 300 unit, harga per unit adalah 56.000 sekian. Keunggulan metode ini adalah semua biaya sudah tercover, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Ini memberikan jaminan profit yang lebih aman. Dan sekarang bandingkan dengan variable costing. Perbedaannya yaitu HPP-nya lebih rendah dari 1,2 miliar, markup-nya 25% sama dengan 305 juta, dan total harga jualnya 1,525 miliar, harga per unitnya adalah 50 juta sekian. Lebih murah 5 juta per unit dibandingkan full costing. Metode ini hanya memasukkan biaya variabel dalam HPP, cocok untuk analisis brand event dan pengambilan keputusan yang jangka pendek. Oke, baik, yaitu kita lanjut ke slide BOP. Kita akan melihat rincian lebih detail dari komponen BOP tersendiri, yaitu biaya overhead pabrik yang sekarang kita lihat. Jadi total BOP kita adalah 340 juta yang dibagi menjadi komponen variabel dan tetap. Untuk BOP variabel itu sendiri totalnya 200 juta. Ini adalah biaya yang berubah seiring dengan volume produksi pabrik. Rinciannya yaitu meliputi listrik dan gas oven sebesar 120 juta, bahan pembantu seperti ragi, minyak, bumbu dan tambahan sebesar 50 juta, kemasan tambahan sebesar 30 juta. Untuk BOP tetap totalnya yaitu 140 juta. Ini adalah biaya yang berubah meskipun volume produksi berubah dalam batas tertentu. Yang pertama yaitu penyusutan mesin mixer dan oven sebesar 80 juta, serta gaji staf QC dan kebersihan sebesar 60 juta. Baik, di sini tentang BOP ini membantu kita dalam pengendalian biaya dan pengambilan keputusan, terutama dalam konteks analisis biaya variabel dan analisis variabel biaya tetapnya.